wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya di sini sebagai pembawa susunan acara diseminasi budaya positif CGP calon guru penggerak. Saya di sini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan Indonesia Raya, kemudian untuk acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian acara yang keempat adalah penyampaian materi oleh CGP, kemudian acara yang terakhir penutup atau doa. Baik, saya mulai. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Alangkah baiknya untuk mengawali aktivitas kita pada siang hari ini disertai dengan pembacaan doa sesuai dengan agama masing-masing. Untuk pembacaan doa saya persilakan. Bisa diamini. Untuk acara yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk penyanyian lagu Indonesia Raya saya persilakan. Hadirin mohon berdiri. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Buluagung. Yang terhormat Bapak Nur Hadi SPD, saya persilahkan. Terima kasih. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang hormati Bapak Ibu PP, Bapak Ibu CGP Angkatan 11 dan Bapak Ibu guru semuanya, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan alhamdulillah karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semuanya pada hari ini dapat mengikuti serangkaian kegiatan yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan saja kegiatan hari ini bukan hanya formalitas saja, namun betul-betul bisa diterapkan di sekolah masing-masing dan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang kedua, salam semoga tetap terhormat kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu semuanya, saya patut berbangga pada hari ini karena guru penggerak atau calon guru penggerak dari SD 4 Buluagung ini sudah berjalan 30%, sudah modul 1.4, berarti kurang modul 2 dan modul 3. Kalau modul 2 nanti hanya ada 3 poin, untuk modul 3 nya juga 30, jadi sudah 30%, dan kurang 70%. Insya Allah nanti dari tadinya CGP bisa lulus menjadi GP, jadi hilang C nya, yang ada GP. Jangan sampai muka belakang hilang, C nya hilang, yang belakang hilangnya jadi guru. Jadi harapan kami nanti setelah lulus selama 6 bulan ini betul-betul menjadi guru penggerak yang bisa
menggerakkan bapak dan ibu guru yang lain, terutama ini budaya positif. Budaya positif pada modul 1.4 itu tujuannya adalah untuk memotivasi terutama kepada calon guru penggerak dan juga kepada bapak ibu guru untuk menerapkan budaya positif, mulai dari yang paling sederhana. Contohnya adalah misalnya kalau di kelas kita bisa menggunakan namanya apa namanya itu, kesepakatan kelas ya. Dari kesepakatan kelas itu merupakan budaya yang positif. Jadi anak-anak tidak guru memberikan aturan-aturan, namun anak-anak sendiri yang membuat aturan. Kalau anak membuat aturan sendiri, itu harapannya anak-anak akan mematuhi karena dibuat oleh sendiri. Tapi kalau yang membuat bapak ibu guru itu akan beda, kadang-kadang anak masih melanggar. Saya itu saja sambutan dari kami. Terima kasih, mudah-mudahan para CGP ini bisa lulus tepat waktu dan bisa membawa budaya positif, terutama pada anak-anak juga pada bapak ibu guru. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Anton Martono SPD. Untuk Bapak Anton, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Bulagung, Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Bulagung, serta Bapak Ibu Guru Se-Gugus Bulagung. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua yang mau datang dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf bila mana sambutan dari kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan semuanya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini. Mohon maaf, kami tidak mengajari jenengan. Hanya saja kami mungkin lebih belajar dulu, atau istilahnya kami lebih tahu dulu tentang apa itu yang kami pelajari di CGP. Yang jelas jenengan semua nanti, terutama yang muda-muda ini, akan mengikuti kegiatan CGP. Sementara ini kami sebelumnya akan memperkenalkan diri. Tapi sebelum itu mari kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya nanti kita nantikan di awal kiamat nanti. Baik, di sini kami nanti akan menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan di kegiatan kami di pembelajaran CGP yang sudah kami laksanakan di awal Juli ya salah. Itu di sini kami akan berkolaborasi bersama dengan dua rekan saya yang sama-sama mengikuti CGP, yaitu yang pertama rekan seitasi saya yaitu Bu Ana, kemudian yang kedua adalah dari SD 3 Bulagung yaitu Bapak Slamet Wahyudi. Untuk keduanya dimohon untuk berdiri agar teman-teman bisa melihat. Jadi yang Bu Ana ini adalah CGP tahun 2024 bersama dengan Bapak Wahyu beserta dengan saya. Terima kasih. Dipersilakan itu. Baik, Bapak Ibu semua, di sini kami berdiri di sini akan menyampaikan satu pemahaman, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi apa sih budaya positif itu? Jadi mohon untuk nanti kita belajar bersama-sama. Jadi kira-kira dari Bapak Ibu semua sudah ada gambar apa itu budaya positif? Mungkin ada yang mau menggambarkan sedikit apa sih budaya positif? Monggo.
dari rekan guru yang lain. Mungkin Pak Ado bisa menanggapi apa itu budaya positif. Monggo. Saya akan menanggapi sedikit tentang budaya positif ya. Sepengetahuan saya, budaya positif itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ini kayaknya masih kurang semangat. Kira mana semangatnya nih? Ayo, Bapak Ibu, semangatnya masih semangat? Oke, bulu aduk, bola, tepuk tangan. Oke, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin atau menyampaikan apa sih budaya positif itu yang ada ketahui? Monggo. Ada? Monggo Bu, terima kasih. Budaya positif itu hal-hal yang mungkin bisa diterapkan dan dilaksanakan di lingkungan sekitar kita. Jadi bagaimana supaya segala sesuatu itu bertambah lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Oke, jadi mungkin ada yang tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Apa itu budaya positif? Baik, baik Bapak Ibu. Jadi yang kami dapatkan, yang kami ketahui adalah apa itu budaya positif? Itu adalah nilai kebajikan yang menjadi kesepakatan yang kita laksanakan atau akan nanti menjadi kebiasaan yang intinya nanti untuk kebaikan kita bersama. Jadi budaya positif itu budaya yang nantinya kita jadikan kesepakatan bersama, entah itu di kelas, entah itu di sekolahan. Kalau di kelas lingkupnya adalah siswa, tapi kalau di sekolahan adalah lingkupnya semua, termasuk siswa dan guru. Yang intinya nanti akan menjadikan sekolah kita akan lebih baik, apalagi nanti untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita. Jadi tujuan utamanya tetap adalah anak didik kita. Seperti yang kita ketahui bahwa pemahaman seperti ini sudah ada atau sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantoro atau KHD singkatannya itu menyampaikan bahwa pendidikan itu apa bahasanya untuk anak, intinya apa yang kita lakukan atau apa yang kita mau perbuat itu intinya berpusat pada anak. Jadi apa pendidikan kita itu ya intinya ya kita harus mengutamakan tentang anak. Kemudian yang kedua, di situ anak pada dasarnya adalah kalau kita ketahui dulu itu seperti kertas putih. Tapi kalau pada dasarnya Pak KHD itu adalah di situ sudah ada gambarannya. Jadi kertas itu sudah ada apa ya bahasanya, gambaran transparan tentang apa yang ada di bakat yang ada di anak tersebut. Jadi itu sedikit tentang pemahaman dari KHD. Kita lanjut. Jadi konsep kunci dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang mungkin dengan semua ini kita langsung satu-satu ya. Jadi perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep kunci dari budaya positif. Nah, baik, kita bahas satu persatu, Bapak. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan seperti apa sih paradigma belajar sekarang itu? Yang jelas kalau dulu itu pembelajaran itu biasanya guru lebih mendominasi.
Setiap pembelajaran itu guru lebih mendominasi. Tetapi untuk sekarang itu pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya ulang, berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang perubahan paradigma yang sekarang. Jadi, seperti apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan adalah siswa tersebut satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang utama, Bapak Ibu. Jadi perubahan yang utama adalah yang diharapkan pada proses pendidikan yang kita laksanakan. Itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini sudah sesuai dengan dasar negara kita dan dasar negara kita di Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah mandiri. Jadi yang diharapkan pendidikan yang kita laksanakan itu dapat membentuk anak-anak untuk bersikap atau bisa mandiri dan bisa melakukan sesuatu yang berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, ini jadi pendidikan yang kita laksanakan itu pada dasarnya kalau itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu adalah yang kita harapkan adalah bernalar kritis ya. Jadi anak-anak dapat memecahkan setiap masalah yang kita berikan. Jadi anak-anak itu mampu memecahkan sendiri. Makanya dalam pendidikan sekarang itu pada dasarnya itu anak-anak rata-rata di kelas itu dibentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, jadi biar anak-anak itu ketika kita memberikan suatu masalah, kemudian anak-anak itu bisa berpikir, kemudian memecahkan masalah itu sendiri. Nah, dari situlah yang kita harapkan bahwa anak itu dapat bernalar kritis. Kemudian kreatif. Nah, ini kreatif ini mungkin kita sudah berbicara tentang masalah P5 ya, atau kegiatan-kegiatan kita yang mungkin anak-anak bisa membuat sebuah karya. Ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran itu pada akhirnya harus ada hasilnya atau produknya ya. Kemudian yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, di sini paradigma perubahan pembelajaran pada sekarang ini diharapkan anak-anak itu tidak memandang dari sekian temannya itu, entah itu kulit hitam, entah itu kulit putih, entah itu kaya, entah itu miskin, mereka mampu bergotong royong. Artinya tidak ada diskriminasi di kelas tersebut. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini serta berakhlak mulia. Dari ini nanti berikutnya kita akan bisa mengajari anak-anak satu persatu ini akan mengikuti secara otomatis. Ya. Lanjut. Jadi ini miskonsepsi teori kontrol. Jadi miskonsepsi itu pemahaman yang kurang benar, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru berhak mengontrol murid. Pemahaman yang dulu itu kalau anak itu melihat guru itu sudah takut. Melihat guru itu guru masuk, anak-anak langsung takut. Atau bahkan ketemu guru di jalan aja mereka sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi tidak berhak seorang guru itu memaksakan apa yang mereka harapkan ke anak. Karena anak pada dasarnya itu memiliki kemampuan masing-masing. Jadi ada yang anak pandai matematika, ada anak yang pandai IPAS, ada anak yang tidak pandai matematika dan IPAS tetapi pandai di bidang kesenian. Ya, jadi di sini
kita tidak bisa memaksakan. Dalam satu kelas itu anak-anak itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi setiap pembelajaran itu juga kita tidak boleh menyamakan bahwa anak ini harus semuanya kelas ini bisa perfect. Tidak. Karena apa? Setiap anak juga tidak sama tadi. Punya ibarat kita itu kalau pendidikan kita itu ibarat berkebun, bertani. Apa yang kita tanam nanti juga yang akan tumbuh. Ketika kita menanam jagung, maka yang tumbuh adalah jagung. Walaupun di situ ada rumput, ya. Jadi kesemuanya itu kita kelola, kita perbaiki apa yang ada di diri anak tersebut, yang itu nanti kita munculkan. Kalau dia itu ada gambaran, misalnya contoh makannya itu jagung, gambarannya seperti itu, ya. Maka yang kita tumbuhkan adalah jagungnya, yang kita prioritaskan, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, kritik dan membuat rasa bersalah. Nah, ini salah satu kelemahan yang ketika kita menjadi guru itu, kritik membuat merasa bersalah. Misalkan ada anak berkelahi, satu dipanggil, kita menghukum, ya, kita seolah berbicara pada anak tersebut dengan kata-kata yang kurang baik sehingga anak itu merasa bersalah, sangat bersalah. Akhirnya apa? Itu akan mempengaruhi mental si anak tersebut. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Ini salah satu pemikiran yang salah juga, ya, miskonsepsinya. Jadi karena kita guru yang lebih dewasa, maka ketika ada anak-anak melakukan kesalahan, tidak ditanya langsung dihukum. Ya, ketika anak-anak ada yang terlambat, langsung disuruh push up, itu tidak boleh. Maka di sini kita harus bertanya dulu. Tanya apa alasannya mereka terlambat. Kemudian setelah itu kita mengingatkan apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas ini. Kalau sudah mengingatkan tersebut, kita cari solusinya. Jadi di sini kita tidak lagi menjadi penghukum, tetapi kita menjadi manajer. Karena di situ nanti dijelaskan ke teman kita nanti tentang restitusi tadi, ya, tentang apa itu menghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, dan guru sebagai manajemen. Ya, baik. Ini adalah perubahan paradigma. Contohnya, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat. Jadi stimulus responnya ini kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini nggak boleh. Jadi tidak semua orang punya pandangan yang sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Jadi kalau ada anak yang suka bolos, ya kita jangan langsung menghakimi. Kamu nakal, tidak boleh. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Nah, ini teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika di kelas, anak-anak itu biasanya dari sekian itu ada yang suka nakal, suka ganggu temennya. Maka di sini kita tidak boleh langsung menghukum, tetapi kita tanya dulu apa sih permasalahannya. Ternyata ketika kemarin ada seperti itu, saya lakukan pendekatan bahwa anak tersebut orang tuanya dua-duanya tidak ada, keluar negeri semua. Intinya dia melakukan itu karena ingin mendapatkan perhatian. Nah, berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ini. Jadi jangan anggap bahwa orang lain bisa melakukan apa yang mereka inginkan terhadap kita, tidak. Tetapi kita harus berpikiran bahwa yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri, ya. Kita ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian kita dekati, kita kasih nasihat, ternyata gagal, kita marah, salah, kita maksa dia harus begini, begini. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian model di sini kita akan belajar tentang apa itu disiplin positif. Jadi Bapak Ibu semua,
Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ada sebuah kata-kata yang saya lihat di TikTok bahwa disiplin itu apa? Disiplin itu melakukan sesuatu yang kita tidak suka, tetapi kita melakukannya terus-menerus sehingga kita melakukannya itu dengan akhirnya tanpa terpaksa, artinya menyukai dari apa yang tidak kita suka. Contohnya apa? Kita datang di sebuah tempat waktu kan, terkadang kita bagi yang tidak terbiasa kan nggak suka, tetapi karena kita ingin berubah, kemudian disiplin, akhirnya kita datang tepat waktu. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka kita menyukainya. Bahkan ketika kita terlambat, kita menjadi perasaan kita tidak enak. Ini salah satu. Jadi kita belajar dari hal kecil-kecil aja. Ya. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, juga ancaman atau hukuman. Nah ini nanti akan dijelaskan seperti kita. Hanya sedikit saja bahwa ternyata ketika kita mengajar, kemudian kita selalu memberikan hadiah kepada anak, itu juga salah. Juga salah. Karena apa? Ketika kita memberi hadiah, anak tersebut nanti akan melakukan apa yang kita suruh hanya karena ingin hadiah, bukan karena dari kesadaran dirinya sendiri. Nah di sini paradigmanya perubahannya ini kita harus bisa membuat anak tersebut melakukan apa yang mungkin menjadi tujuan kita itu dengan kesadaran dirinya sendiri, tanpa embel-embel yang lain, tanpa paksaan, ya. Tanpa pikir nanti kalau saya lakukan ini dapat hadiah, tidak, ya. Nah ini sebagai pendidik ini tujuannya kita adalah ini menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, lanjut. Jadi di sini nilai-nilainya kebajikan, ya, universal yang telah disepakati. Contohnya ini: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian, nah ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang manusia lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang dilakukan ialah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar agar dapat terpenuhi dengan baik. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Okay. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah ini kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang berikutnya kebebasan. Yang kelima ini adalah kesenangan. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup seperti apa sih? Jadi ini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini harus kita penuhi agar kita bisa bertahan hidup di sini. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini
Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koreksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ini biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Nah ini, jadi kalau mereka sudah memiliki rasa kasih sayang itu mudah untuk bergaul. Tapi ada satu kasus di mana kalau kita rasa diterima ini biasanya anak-anak akan melakukan hal-hal yang di luar di luar kesepakatan kita. Karena ini rasa diterima tadi, terkadang dia melakukan dominasi terhadap teman-temannya, ya. Kadang juga sering mengancam. Hal ini makanya itu kita sebagai guru bisa untuk menjembatani agar anak-anak tersebut bisa memiliki rasa kasih sayang tinggi dan bisa menyampaikan rasa diterimanya itu sesuai dengan kodratnya. Lanjut, ini penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, keterampilan kita, kemudian didengar dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan atau bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan kegiatan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi biasanya ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Nah ini rasa kecewa bisa melakukan kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, apa sih seperti apa? Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi biasanya anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini lanjut, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Jadi betapa menyedihkan. Ini Glasser ini membutuhkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi mereka saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan di dalam saya menyampaikan, karena di sini saya masih belajar. Dan terima kasih atas perhatian dengan semua. Setelah ini saya akan lanjutkan dengan rekan saya, yaitu Pak Wahyu. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang kedua ini adalah tugas dari saya. Sebelumnya Bapak dan Ibu semuanya, ini ada sekedar motivasi untuk panjenengan supaya lebih semangat lagi, seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Ketika saya bilang Gus Bulangkung, monggo yang semangat biar
kelihatan kita kompak. Gugus gula kurang keras. Gugus gula terima kasih. Supaya kita lebih fokus lagi, ini ada sebuah permainan sedikit saja. Aturannya seperti ini. Ketika saya menyebutkan nama buah, ya, nanti dari panjenengan, mungkin mulai dari Pak Niko, itu langsung disambung dengan nama buah yang selanjutnya, huruf akhirnya, ya, huruf akhirnya. Misalkan huruf akhirnya A, lanjutkan ke yang A tadi dengan nama buah selanjutnya. Bisa nggak? Ya. Jadi kita buat supaya tidak harusnya selalu anak-anak. Jadi kita memang di kelas seperti itu. Untuk apa? Untuk melatih anak-anak cepat tidak dalam berpikir. Sama dengan kita, apalagi kita sudah berumur seperti ini, terkadang juga lola. Ya. Kita coba ya. Misalkan Pak Niko siap? Nanti dari Pak Niko bilang misalkan buahnya apa, langsung Pak Tajo langsung menyautnya. Nanti siapa yang nggak selesai, apa kena hukuman? Oh, tidak boleh. Saya lupa, jadi kita tidak boleh ada hukuman. Yang ada adalah tereliminasi. Itu tapi nggak sungguh lagu. Ada lagi Mas ya. Langsung ke Bu Ayu ya, langsung ke Bu Ayu. Waktunya 3 detik. Bisa ya? Saya mulai. Jeruk. Ayo Kak. Kengkeng. Ayo makan jeruk. Bingung. Lagi, berarti dimulai dari Pak Tato atau Pak Anak gagal ya. Apel. Leci. I berarti ya tak. Iya tak. Macet. Nah sekarang saya coba dari Pak Nurhati sebagai pasangannya. Ya tak. Sirsa. Baik Mas. Pak. Kopi. Tak yo kates, yo bener rasanya. Tapi kates. Seharusnya dari sirsa ke dondong. Ke lengkeng. Boleh. Dari tadi kan bapak-bapak, sekarang yang ibunya. Kalau ibunya apa? Biasanya apa bapak? Kontas, tidak boleh. Dari Bu, yang tadi gini aja dah. Semangka. Apel. Lemon. Nanas. Es. Sudah. Es. Salah. Salah Pak. Belakang. Kak. Kelengkeng. Sudah. Oke. Sudah. Tepuk tangan untuk Fatimah. Silakan Bapak dan Ibu saling berhadapan. Saling berhadapan, tatap mata temannya masing-masing. Sudah? Ayo Mas, siapa namanya? Gak apa-apa. Silakan tatap mata, diam dulu. Diam, gak boleh tersenyum. Diam. 1, 2, 3. Kemudian senyum dengan temannya. Sudah. Masa belum? Ulangi lagi. Tatap matanya. Ayo cepat biar selesai. Tatap matanya. Senyum.
Sudah. Nah, sekarang baru saya tanya. Tapi harus perwakilan harus ada yang mau jawab. Ya kan? Harus ada yang mau jawab. Apa yang Bapak Ibu tadi rasakan ketika menatap temannya dan tersenyum? Bahagia. Yo ngaco Bu. Masalah sini terus ini kan ada tiga nggak Oh, punya. gitu. Nah, Yang lain maksud seperti itu. Perasaannya Pak Nur. Saya satu Pak yang digasi. Ternyata Pak Nur katanya merasa tua. Ya benar Pak, karena di depan kita itu adalah cermin kita. Ya gitu. Oh ternyata dia kok lebih ganteng, lebih Aku kalah. Dan Bapak, jujur. Mungkin yang lain, Ibu sekarang. Nah ini. siapa Mas Andi? Enggak. Ini yang Bu. Bagaimana tadi ketika menatap Bu Ayu bagaimana? Malu. Malu. Alasan malu? Nah, sekarang yang satunya ini, ibu yang dua-duanya kan cantik-cantik. Monggo, apa yang dilihat tadi? Iya, keren. Yang kamu rasakan apa? Dari hati-hati. Dari hati-hati, ayo coba apa? Sama-sama cantik. Hus, nggak boleh. Ayo. Coba apa Bu? Ketika saya melihat teman saya merasakan wah ternyata kelebihan yang dia miliki selama ini tidak saya rasakan. Tapi memang benar, itulah Bapak Ibu kenapa saya mau ingin jenengan lihat temannya. Kenapa? Memang di lingkungan sekolah kita harus seperti itu. Ketika kita tuh kalau dilihat orang lain kan tidak pernah merasa. Tapi kalau orang lain dan kita pasti akan bisa menilai kita. Sama juga dengan barusan jenengan. Tibanya Bu siapa tadi? Bu Isti ya, Bu Isti. Oh, orangnya cantik, kayak gimana? Banyak sekali. Dan kadang dari tingkah laku dari teman kita itu yang misalkan yang baik, itulah yang harus kita contoh. Sebagai motivasi kita. Nah, ini sama dengan ini. Motivasi perilaku manusia. Dan ini sudah bisa terkoneksi dengan yang sini. Jadi memang teman-teman kita misalkan datang, pakaiannya sudah rapi, kelihatan ganteng, kelihatan lebih cantik. Itu motivasi untuk kita sebenarnya, tanpa sadar sebenarnya. Tapi kalau memang orangnya tidak sadar, maka gayanya ayu-ayuan. Itu salah. Memang kalau mereka itu lebih rapi, lebih keren, nah memang kita sebagai guru harus seperti itu. Bukannya kita harus, nah ini kan yang di sini dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi tetap sama dengan yang jenengan barusan lakukan itu memang motivasinya. Jadi motivasi itu memang ada tiga. Yang paling rendah, ya ini, yang paling rendah yang ini. Paling pertama ini menghindari ketidaknyamanan. Contohnya apa coba Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan ini apa? Contoh pertama. Sungkan. Betul, sungkan. Yang lain? Ya. Merasa tidak cocok. Merasa tidak cocok. Terus yang lain? Merasa tersaingi, gak nyaman, bener Pak Nur. Aku kayaknya mana ini Pak. Jadi intinya, iya, ganteng. Nah, supaya kita lebih rapi terlihat keren bagaimana? Ya kita rubah diri kita. Gitu. Wah, ya macak yang keren. Macak sangar beda, macak rumah-rumah lambene gak sekerikan. Ya Allah. Muridnya mesti ngomen, Pak, keren aku. Terkadang yang paling susah adalah ditiru oleh murid. Nah, muridnya ini keren piye, lawan gurunya juga tidak keren. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siap. Ya agak sedikit dibahas tidak apa-apa tapi. Jadi di sini ada tingkatan yang paling rendah adalah ketika kita mendapatkan dorongan itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan hukuman.
Kalau dari diri kita misalkan adalah datang apa? Datang di sekolah. Apa berarti? Datang tepat waktu atau datang terlambat? Datang tepat waktu. Tetapi ketika datang tepat waktu, kita tidak akan tahu motivasi setiap orang. Datang tepat waktu yang motivasi terendah, yang motivasi tingkatan paling rendah adalah ketika kita datang tepat waktu, tapi di dalam hati kita itu takut kena hukum oleh kepala sekolah. Jadi supaya tepat waktu, biar tidak terkena hukuman atau omelan dari kepala sekolah. Itu memang motivasi yang pertama. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Apakah itu baik? Ya tidak baik. Walaupun dia sudah dapat datang tepat waktu, tapi motivasinya itu yang salah. Adakah dari panjenengan seperti itu? Ada. Siapa Bu? Oh, tapi padahal dari sekolah rasa tidak pernah ada hukuman loh. Nah, jadi kalau motivasinya supaya tidak terkena hukuman, ya benar sebenarnya, tapi itu adalah tingkat paling rendah. Bisa dipahami? Bisa berubah ya nanti ya. Sama-sama kita berusaha bersama. Oke, terus kemudian dari tingkatan yang paling rendah ini kita langsung ke tingkatan yang nomor 2. Ini lumayan agak lebih tinggi. Ini maaf, ini agak hilang ini. Tingkatan yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apakah ada dari kita yang seperti itu atau murid-murid? Banyak. Jadi gini, ketika contohnya tetap sama, kita tetap paling mudah itu datang tepat waktu. Misalkan murid-murid datang tepat waktu, banyak sekali yang ini takut kena ocehan bukan guru. Wes tekoni carry ora piket. Mesti diseneni. Akhirnya ada yang tahu, akhirnya datangnya tepat waktu. Itu tingkat rendah. Kemudian yang tingkat selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan. Sama, guru dengan murid sama. Jadi ketika ada guru kok datang tepat waktu, terkadang dalam motivasi dirinya juga ingin dilem karo kepala sekolah. Adakah yang seperti itu? Tidak ada, ya toh. Pasti tidak ada. Ya Bapak Ibu guru tidak ada. Tapi kalau murid-murid banyak. Jadi kalau anak-anak itu memang biasanya ketika datang waktu, pintarnya datangnya sudah lebih awal nyapu-nyapu. Benar Bapak Ibu. Tapi kita sebagai guru memang sering ya banyak-banyak memuji anak-anak. Apakah itu dibenarkan dalam hal itu memuji anak-anak? Kabeh yang menuntut tinggal ngalir marinya. Bagaimana? Benar nggak ketika kita melakukan penghargaan pada anak-anak dengan cara memberikan imbalan, memberikan pujian? Benar nggak? Bagaimana Pak? Tidak? Benar, tapi tingkatannya anak-anak masih di level nomor 2. Jadi mereka melakukan tindakan yang bagus itu hanya untuk mendapatkan ya boleh, tapi kalau bisa kita ubah bersama-sama, okay? Dan kemudian tingkatan yang ketiga inilah yang paling benar, adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka punya keyakinan, karena kita sering ke anak-anak seperti ini. Ayo, jadilah anak yang memiliki disiplin, karena disiplin adalah membentuk kalian nanti sampai tua. Jangan pernah malas. Nah, ketika anak-anak sering mendapatkan nasihat seperti itu, maka anak-anak terkadang begini, aku tak datang awal karena itu untuk diriku sendiri. Mereka berlatih disiplin untuk mereka sendiri. Mereka sadar bahwa disiplin adalah untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka yaitu, yang penting harus disiplin karena itu berguna untukku sendiri, tanpa minta imbalan ataupun tidak ingin mendapatkan Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada musuh? Buatan kawannya Pak Nur. Lanjut. Ini selanjutnya motivasi perilaku manusia untuk menghindari kejadian hukuman dapat terbaru ini sama. Seperti ini. Untuk
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan, ini adalah motivasi eksternal. Nopo Bu? Bapak, motivasi eksternal itu yang apa? Dari pasangan dari luar. Oke, jadi motivasi yang berasal dari luar, mau melaksanakan ketika ada motivasi dari luar. Contohnya tadi, mendapat penghargaan, tidak jadi dihukum. Ngerti nggih? Terus selanjutnya yang paling bagus adalah ini maaf ini enggak kelihatan di sini. Ini sebenarnya harusnya ada tulisannya motivasi internal. Untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Maka itu menjadi motivasi internal, menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Oke, ini Bapak Ibu bisa dibaca ya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini adalah kekurangan dari beberapa tadi yang tentang penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu boleh. Akan tetapi ini ada kelemahan-kelemahan dari sebuah penghargaan. Diam semua. Tepuk semangat. Nah, tidak apa-apa. Memang jam-jam segini itu jam-jamnya capek-capeknya, tidak apa-apa. Maaf ya Bu Ana, saya lanjut dulu ya. Jadi pengaruh jangka panjang ya tentang penghargaan ada seperti ini. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau kita memberikan penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Contoh, ayo anak-anak, kalau bisa saya kasih permen, langsung jawab mau betul, langsung. Saya Pak mau maju, set bener oleh permen. Tapi kan hanya itu toh, jangka waktunya. Itulah kelemahan dari penghargaan tadi. Terus yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Motivasinya hilang. Contoh, loh, siapa ini namanya? Sandi. Nah, misalkan Sandi. Kok sekarang kamu nggak jawab? Nggak ada permennya Pak. Nah ini, itu kelemahannya. Jadi ketika kita memberikan hari pertama dapat permen, hari kedua dapat permen, hari ketiga tidak ada permen. Ayo ngacung, tidak ada yang ngacung. Kenapa? Ya itu tadi, karena tidak ada penghargaan, jangkanya pendek. Makanya sebenarnya boleh, tetapi harus dikurangi. Jadi kita harus belajar supaya anak-anak itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Oh, belajar matematika ini memang berguna untukku. Itu yang kita tanamkan. Bagaimana caranya menanamkan anak-anak supaya itu tadi biar terkoreksi dari hatinya sendiri. Pripun Bapak Ibu, bisa nggak itu? Bisa nggak untuk anak-anak kita berjuang bersama-sama? Karena anak-anak abad ini itu sudah beda dengan zaman kita. Oke, makanya ketika kami itu masuk pertama kali di JGB itu juga kaget. Oh, ternyata dalam pembelajaran anak-anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nopo Bapak Ibu kodrat alam? Ini saya flashback juga. Bu Ria, nopo kodrat alam Bu? Ketentuan. Yang lain? Kenyataan Pak. Waduh. Ya ini kalau sudah kenyataan. Kodrat alam itu adalah kodrat alam. Kalau nggak seperti itu kan nggak dong. Kodrat alam ya. Kodrat alam itu adalah potensi yang dimiliki oleh anak-anak sejak lahir. Makanya anak-anak itu tidak bisa kita ayo Andi harus bisa matematika. Loh, dia nggak bisa matematika, bisa nih gambar. Jadi apa yang perlu kita
tampilkan atau kita ditebarkan ya gambarnya tadi, tapi gambarnya harus sesuai dengan yang kita harapkan dari ilmu yang kita sampaikan ke anak-anak. Dan kemudian ada yang namanya kodrat zaman. Anak-anak tidak boleh kita ajar seperti kita dulu diajarkan oleh guru kita. Ayo Pak Rozi, Raiso, maju, geblek. Nah, sekarang kan enggak. Nah, makanya sesuai zamannya. Jadi kita ngajar anak-anak harus sesuai dengan zaman. Zamannya sekarang apa? IT. Kita giring anak-anak dengan mengikuti IT. Kita mengajar harus menggunakan teknologi. Walaupun dengan keterbatasan kita, di setiap sekolah tidak adakah di sekolah kita yang tidak punya proyektor? Ada semua ya, minimal satu. Ini sudah bisa kita pakai. Hanya saja kan tidak semua. Harusnya mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini sudah ada namanya proyektor. Keren itu sekolahan pasti. Punya wifi, punya proyektor, itu sudah jalan. Tapi di kita satu sekolah hanya punya satu, ada yang punya 2. Itu langsung kita pakai, tidak apa-apa. Memang itu fasilitas untuk anak-anak, tidak hanya untuk rapat seperti ini, untuk destinasi ya ini benar-benar sudah. Jadi ketika punya proyektor kita pakai itu sudah betul. Dan yang ketiga, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Benar. Jadi ketika anak-anak disuruh seperti itu, pikirannya hanya mendapatkan permen. Orang ngerti kalau dia bisa menjawab 3 kali 7 21 itu tidak bangga kalau tidak mendapat permen. Bapak Niko yang kepanasan bisa pindah sebelah sana, tidak apa-apa Pak. Kok saya melihatnya kok gimana gitu. Terus kemudian yang di sini selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Kalau tidak berarti tidak dapat penghargaan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa berkecil hati. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau nggak dapat permen maka tidak mau. Mas Ali bisa pindah ke sini biar nggak kecapean Mas, ya. Ini karena waktunya sangat lama. Kita jam berapa Bang? Nah, sini. Ini adalah akibat dari penghargaan yang merusak hubungan. Itu bisa terjadi sesama guru atau sesama siswa. Makanya terkadang ini juga menjadi perhatian kita. Terkadang mungkin ya ada bapak atau ibu kepala sekolah apabila ada guru yang datangnya tepat waktu itu terkadang juga lebih baik. Jadi langsung dikasihkan penghargaan. Terkadang yang datang lambat langsung diomeli. Ya betul atau enggak tadi? Ya diomeli tadi. Kalau saya memang tetap bilang benar, tapi jangan sekali. Kenapa bisa seperti itu? Seperti ini. Ketika kita memberikan penghargaan kepada orang lain, maka yang terjadi adalah pertama, rasa ini yang paling tidak disukai oleh setiap orang, mengakibatkan rasa iri. Oh iya lo kae banget yo pleke. Kan ada? Ya, ini memang tidak dibenarkan. Jadi memberikan penghargaan ke seseorang itu tidak dibenarkan. Harus dengan bentuk yang lain. Terus kemudian motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, hanya sesaat tok, besoknya lupa lagi. Kemudian menciptakan persaingan di kelas. Ini tidak baik atau tidak efektif dan merusak hubungan. Selanjutnya di sini Bapak Ibu ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Ini sering kita lakukan untuk anak-anak. Yang pertama, alhamdulillah diam semua. Yang pertama, hukuman. Bentar. Ini ada yang lain enggak?
Oke, hukuman. Sekarang saya minta tolong kepada Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Ya, jadi di sini ada sebuah tabel. Di sini tertuliskan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tolong Bapak Ibu semuanya mungkin bisa membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dan mana nanti yang paling baik kita lakukan dari ketiganya ini. Karena ini pasti ada di setiap sekolah. Monggo, apakah itu hukuman? Sanksi. Sanksi yang diperbuat karena kesalahan. Oke, hukuman sifatnya tidak terencana. Ini biasanya kalau hukuman itu mendadak. Apa bahasa Indonesia mendadak apa? Tiba-tiba. Contoh, datang terlambat bawa sepeda motor ngetril, bapak ibu guru langsung nyeplok nopo langsung nyanyi. Minimal marah. Ayo sini. Langsung kasih depannya, berdiri di depan tiang bendera, hormat. Itu adalah hukuman. Jadi mereka melakukan kesalahan langsung tanpa tanpa ditanya itu apa, bagaimana, nyapu, ngetril, begitu pembalap, tidak, langsung suruh berdiri di depan tiang bendera. Itu namanya hukuman. Jadi mereka melanggar betul ya? Lanjut, konsekuensi. Monggo, apa konsekuensi? Tanggung jawab. Bisa? Yang lain? Kesepakatan, keren. Lain? Segala sesuatu yang harus diterima akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini bagus banyak yang busul ya. Oke. Jadi, apa busul Pak? ya sedikit toh. Sesuatu yang diterima akibat dari suatu tindakan atau perbuatan. Betul, oke. Konsekuensi ini berarti intinya adalah kesepakatan kita itu sudah ada. Jadi misalkan buang sampah tidak pada tempatnya, maka hukumannya mereka sudah sadar, oh iya Bu, saya lupa. Akhirnya diambil sendiri, langsung ditaruh di tempat sampah. Jadi ini apa Bu? Oh iya, jadi mereka tahu akibatnya apa dari yang mereka perbuat tadi, dan mereka harus tahu juga apa yang harus mereka lakukan setelah melakukan kesalahan. Oke. Lanjutnya adalah restitusi. Nah ini yang agak panjang. Mungkin Bapak pernah dengar apa itu restitusi? Apa Bu? Restitusi. Saya dulu juga sama. Restitusi ini kalau saya ingat dulu tuh kayak di penjara, malah kayak apa? Ternyata bukan. Kenapa Bu? Restitusi. Pilihan. Yang lain? Pak Nado, restitusi apa Pak? Ganti rugi. Iya benar ganti rugi. Tapi ganti rugi yang bagaimana? Pak Ari? Pak Anton? Oh Pak Anton. Oke. Restitusi adalah merupakan proses kolaboratif antara guru dan siswa tentang apa? Apa? Tentang mencari solusi atau pemecahan masalah. Jadi guru tuh gini, misalkan murid itu kok datang terlambat, nggak boleh langsung dihukum atau langsung boleh datang terlambat itu sampean harus ini, nggak boleh. Jadi intinya harus kita melakukan restitusi ini, kolaborasi dulu dengan anaknya. Maksudnya adalah kita harus melakukannya dulu. Kenapa anak sama terlambat? Kita tanya dulu. Setelah mereka menjawab apa kesalahan mereka, apa alasannya mereka, baru kita cari solusinya apa. Misalkan, Pak tidak ada yang ngantar,
Lah solusinya bagaimana? Ya ini tadi. Ayo berarti sama besok harus bangunnya lebih pagi, langsung sarapan, langsung berangkat agak awal supaya tidak terlambat. Seperti itu. Jadi kita harus ada proses kolaborasi dengan siswa. Betul ya? Lanjut. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo, Bapak Ibu jenengan lihat yang di depan. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Pak Nur, kelihatan Pak Nur? Ini nanti jenengan bisa isi di sini, atau mungkin dicatat dulu jawabannya. Nanti kita cocokkan apakah jawaban Bapak Ibu benar atau enggak. Oke, bisa? Contohnya seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Catat dulu. Ini kan ada kok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan catat sampai 7. Catat. Di HP juga bisa. Monggo. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya sudah. 5 menit Bu. Oh 2 detik. Iya tidak selesai Bu. Sambung. Ayo Pak Nur, dengan dia Pak. Pak Nur sudah hafal. Nanti kita koreksi sama-sama. Apakah sudah betul atau belum? Sudah? Selesai? Lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Wah ini, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah? Deal? Ayo Pak Tado, semangat Pak Tado. Ayo Bu Rina. Bro, wes nah. Ini bisa habis. Sudah? Ini saya sudah ditunggu Buana ini masalahnya. Ini Buana sudah siap ini. Sudah? Kita coba ya. Kita lihat jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang salah? Salah Salah semua. Tapi salah semua. Yang mana salah Bu ini? Yang bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pasti konsekuensi, bukan hukuman, karena ini pasti sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Karena seperti ini, murid disuruh mengenakan sepatu harian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini jelas semua, makanya saudara hukuman. Bisa dipahami? Ini hasilnya. Sudah? Apa perlu es bikin lagi Pak? Ya. Saya lupa. Ini sudah, kita lanjut sama-sama dulu. 9 ciri-ciri restitusi. Di situ Bapak Ibu bisa melihat. Ini saya minta izin ada apa nih Pak namanya Pak? Yang pertama, ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Makanya kita harus menggunakan yang ini. Jadi kita tidak boleh menggunakan hukuman atau konsekuensi. Karena hukuman dengan konsekuensi itu beda tipis. Kalau hukuman langsung tidak terencana, langsung disikat. Nah sudah, kamu berdiri tanpa direncana. Konsekuensi direncanakan. Kalau kamu melanggar, berarti kamu mendapatkan konsekuensinya, akibatnya. Tapi kalau ini tidak ada yang namanya menebus kesalahan. Jadi mereka dari kesalahan ini ditarik namanya pengalaman untuk belajar. Oh ternyata kalau tidak pakai sepatu akhirnya tertancap paku. Dari pengalaman itu maka mereka tidak akan mengulangi lagi tidak pakai sepatu. Jadi mereka harus tetap disuruh belajar dari pengalamannya tadi. Makanya tidak boleh yang namanya ada kesalahan. Oh kamu salah, kamu gini, tidak boleh. Terus yang kedua, memperbaiki hukuman. Hukuman apa nih?
hubungan. Wes ini sudah agak anu nih matanya nih. Jadi yang kedua memperbaiki hubungan. Restitusi itu pasti memperbaiki hubungan. Kenapa? Karena sifatnya adalah kolaborasi, saling seperti yang Bapak tadi lakukan tadi. Tatap matanya, senyum. Wah, ternyata ketawa sendiri. Oh, tiba aku luwe. Ya, ketiga, tawaran bukan paksaan. Anak-anak disuruh ini. Jadi tidak dipaksa. Ayo besok kamu datangnya awal. Enggak. Mereka ditawar. Besok bisanya datang jam berapa? Pak, paling aku mentok jam 7:05, Pak. Apakah diboleh? Dibolehkan dahulu. Oh iya, sama besok sekarang jam 7:30. Besok jam 7:05. Tidak apa-apa sudah. Datang ya. Ternyata besok beneran 7:05. Jangan disalahkan lagi, karena itu kesepakatan panjenengan dengan muridnya tadi. Karena rumahnya jauh, tidak ada yang mengantarkan. Betul ya? Terus kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dengan cara kita saling dari hati ke hati tadi, kita saling kolaborasi dengan siswa, mereka kita tuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Oh, ternyata kalau saya seperti ini tidak baik, seperti ini tidak baik. Makanya itu kita pelan-pelan harus mengubah anak-anak sesuai dengan pengalaman belajar masing-masing. Betul ya? Terus kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini sebenarnya masuk di dalam pantun tadi ya. Sudah pantun tadi. Yang 5 kebutuhan dasar. Apa tadi Pak? Bu? Masih ingat enggak? Rasa nyaman. Wah ini saya banget itu. Yang kedua, yang lain selain rasa nyaman. Lupa Pak Ando. Atau mungkin bisa diingatkan Pak Ando. Jadi manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Apa perlu tak ulang lagi? Gak usah, nanti bisa diingatkan lagi ya. Jadi restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Seperti yang disebut Bu Sum tadi, rasa nyaman. Jadi mereka butuh rasa nyaman, bebas. Bebas itu ada tanda kutip tanpa paksaan tadi. Kemudian selanjutnya di sini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu merubah karakter mereka yang tadinya malas menjadi lebih bersemangat. Ini yang saya rasakan kalau sekolah saya ada seperti itu. Yang biasanya seperti ini kemudian semangat. Dan ketika di kelas juga belajarnya meledak. Kemarin sudah saya praktekkan ketika ada ini restitusi, dan mungkin juga nanti di-share sama pengalaman sama Bu Ana. Itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi anak yang membuat kesalahan tidak perlu dikasih hukuman, tapi kita lakukan sesuai dengan instruksi dari segitiga restitusi. Ternyata beda. Yang dulunya mewakal itu sama anak-anak itu akan berubah dengan sendirinya. Tapi kita memang harus sering melaksanakan itu. Jadi tidak boleh hanya satu kali. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Tetap seperti yang saya ceritakan tadi, fokusnya kolaborasi, kemudian bagaimana mencari solusi pemecahan masalah. Makanya tetap ke solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak yang berbuat salah itu kita tuntut supaya bisa kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih baik. Yang tadinya suka bolos, suka terlambat datang ke sekolah, itu nantinya akan menjadi anak yang tidak bolosan lagi dan juga tidak gampang telat ketika datang ke sekolah. Itu yang kita rubah. Bukannya setiap datang, untuk oleh setengah bodoh kirim di depan dia tidak seperti itu. Makanya kita harus melakukan restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Tidak ada? Nah. Ini masih saya Pak Anda. Ini masih saya nih. Alhamdulillah ya Allah. Oke Bapak Ibu, ada lagi kemana? Supaya bisa ngantuk. Tegakkan kepalanya. Tegakkan Pak, bukan berangkat.
Waduh, saya kalau sudah dilihat Bulia itu sudah tidak fokus lagi ya lu. Saya teriak Gugus Bulago, jawabnya apa tadi? Ditambah lagi. Apa kata kemarin? Nah, gitu ya. Dicontohkan di yang ini ya, oke? Awas kalau nggak itu apa? Lu itu biar semangat, biar nggak tidur ya. Dengan tangan di depan sini, oke? Nah, gitu ya. Oke. Guru-guru Gugus Bulago. Itu kemarin itu saya coba di Gerajaran tidak berani Pak Nur. Padahal saya sudah disuruh kemarin. Pokok sama saya mungkin lupa. Lu ayo. Gak berani teman-teman. Tapi alhamdulillah itu bisa jadi juara 3. Padahal hanya berdoa. Juara 3. Bersyukurlah. Lanjut ke? Jam berapa Pak? 2. Oke, ini yang terakhir dari saya ini. Setelah ini dilanjutkan ke Bu Ana. Bu, gak apa-apa nih. Izin ya. Oke. 5 posisi kontrol guru. Ini penting untuk kita. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga teman. Kemudian pemantau. Yang terakhir manajer. Panjenengan sudah tahu apa posisi kontrol guru sebagai penghukum? Anak salah langsung hukum. Kok ya? Blok. Ah, seperti itu. Modelnya kudu ngapeng modelnya. Sisi penghukum. Kemudian kalau yang membuat rasa bersalah, ketika anak melakukan kesalahan, langsung sampai pipi itu lele ngono kanus. Bos anak wis kudu nuwangis misal. Sering kan kita seperti itu? Guru diseneni nuwangis karena dia merasa bersalah. Ini. Sering kita lakukan seperti ini. Terus yang kemudian jadikan teman. Mereka kita tarik jadikan teman. Ayo sudah, kamu seperti ini, enaknya bagaimana? Wis koyok kancane. Dan itu sudah terjadi pada kita itu. Teman-teman ketika melihat kita bukan seperti melihat gurunya, tapi sudah melihat seperti teman. Nah, Pak. Wih, enak dong murid koyok ngono ya. Ya, gitu Pak, Bu, bener toh? Dan saya ketemu gurunya koyok kancane. Wah, Pak, enak gurunya dimuah-muah banget. Astaga. Itu dan benar-benar terjadi. Saya dulu juga seperti itu. Muridku teko waktu Pak dari pintu itu. Wah, muah weh. Ojo kon ngono nduk. Lho kok malah muoro tak cepuk bae lha iki semua Pak bayar Pak. Ya untungnya hanya satu itu Pak. Tidak semuanya Pak, kabeh susah ya. Muridnya Pak. Itu pun ya aku yo kaget lho kok isu koyo ngene. Yo lek buta gak apa-apa murid rada ayu Pak, ya susah ya. Gitu. Terus kemudian ini yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Hanya melihat saja anak. Oh, itu salah. Hanya dipantau saja, tapi tetap nanti akan dikasih anak tetap dipanggil. Awalnya hanya dipantau, kemudian dipanggil ke kantor. Kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh dengan catatan yang lain. Tapi yang paling terakhir yang diharuskan adalah ini. Sebagai apa? Manajer. Bentar. Ini yang manajer nanti saya jelaskan. Cuma ini contohnya untuk penerapan yang dihukum. Jadi guru langsung harus menghukum. Rasa bersalah ini intinya seperti ini. Contoh pertanyaannya supaya anak biasanya menangis kalau sudah tahu kesalahannya. Terus kemudian yang sebagai teman ya ini sudah seperti temannya sudah. Kemudian seperti pemantau hanya melihat saja. Kemudian nanti dipanggil. Selanjutnya manajer ini. Apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu perbuat hari ini? Mereka ditanya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan membayar kesalahanmu? Jadi intinya ketika sebagai manajer ini kita memanage hatinya anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan ditanya, salahmu apa? Kamu Pak, ini saya itu gini. Kalau kamu salah seperti itu, akibatnya apa? Terus dituanya terus sampai kira-kira anak itu, oh iya Pak seperti salah. Kemudian ketika mereka sudah melakukan kesalahannya, apa yang menggantikan kesalahanmu besok? Intinya ini, salahnya tadi diperbaiki. Tapi nggak bisa dihukum. Intinya anak itu merubah sikap dari yang salah menjadi tidak salah.
Ini sebagai manajer. Dan kita sebagai guru ternyata harus dalam posisi kontrol sebagai manajer. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup? Insya Allah sanggup. Saya pun juga sama. Aku tak keplak banget gitu. Tapi kemarin sudah saya coba ini sebagai manajer ketika anak didik kami itu kemarin tidak mau piket, saya tarik langsung seperti itu. Saya berusaha untuk menerapkan sebagai manajer ini. Entah nanti bagaimana kelanjutannya, saya tunggu lagi itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya berikan kepada Bu Ana untuk sesi yang ketiga. Karena setelah manajer ini, posisi kontrol yang terakhir yang ini, jadi ini yang harus kita lakukan, yang harus kita pegang. Jadi bukan untuk pemantau, pendukung atau yang lainnya tadi, kita tapi harus ke dalam posisi manajer. Setelah posisi manajer inilah nanti kita akan masuk ke dalam yang namanya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Ana Kurniawati. Mungkin sebelum saya pindah ke Bu Ana, panjenengan mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bulakan. Terima kasih semuanya. Moga Bu Ana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masih semangat ya. Tepuk semangat. Seharusnya itu melompat ya, tapi yang mandu nggak bisa melompat sudah. Jadi saya di sini akan melanjutkan budaya positif yang tadi sudah disampaikan, yang pertama oleh Pak Anton dan yang kedua oleh Pak Slamet. Saya tinggal nambahin sedikit saja. Sebelumnya mari kita kasih tepuk apresiasi untuk Pak Wahyu dan Pak Anton. Belum saya pandu itu. Jadi gini ya, kalau saya bilang beri tepuk apresiasi, cacaca, 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 gitu aja. Gini tangannya, cacaca, iya. Beri tepuk apresiasi, cacaca, cacaca, cacaca. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta rekan semuanya, saya akan melanjutkan belum Pak? Ya, yaitu yang berjudul keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah keyakinan kelas itu? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh bapak-bapak yang tadi ya. Jadi tadi sudah diawali keyakinan kelas itu apa? Keyakinan itu apa? Mungkin ada yang bisa. Keyakinan itu apa? Yakin ya, percaya. Nah, jadi keyakinan itu kita percaya atau keyakinan itu berasal dari kata sepakat. Sepakat itu apa? Setuju maksudnya. Jadi keyakinan itu adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan yang berasal dari kata sepakat. Sepakat itu berarti setuju. Kok bolak-balik begitu? Ya nanti sampean cari sendiri di Google ya. Saya menjelaskannya nanti sampean kok bolak-balik yang jelas nih. Nah, jadi nanti itu sampean cari sebenarnya kesepakatan dan mufakat
sepakat itu apa? Lah kuwi mau ya ponakane. Ya. Jadi keyakinan itu, kesepakatan. Tadi kemarin itu awal masuk sekolah. Karena di sini kita berbicara tentang kelas ya, keyakinan kelas. Jadi waktu kemarin itu kan awal tahun pelajaran. Itu saatnya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Siapa yang terlibat di situ? Siswa dan guru. Wow, ternyata dari sini sudah banyak yang nyantol ya. Jadi keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas itu yang terlibat adalah kita-kita yang ada di kelas ini. Antara guru dan siswa harus terlibat. Apa yang dibahas di situ? Keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu apa? Hampir sama dengan peraturan, tapi ini beda tipis ya. Nanti ada peraturan sama keyakinan itu beda. Kalau keyakinan itu kita itu membuat sendiri antara guru dan siswa. Kelas kita itu mau dijadikan apa? Mau bagaimana? Apa yang harus dilakukan di dalam kelas ini? Nah, contoh paling kecil apa Bapak Ibu? Ya, menghias kelas, bagus. Tujuan menghias kelas supaya indah sehingga kalau kita duduk di sini akan merasa nyaman. Nah, itu adalah salah satu keyakinan. Mungkin semuanya bisa berpendapat dengan maaf ya, tadi belum Pak, yang peraturannya belum. Ya, jadi tadi di situ kan masih ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Jadi kalau keyakinan ini tumbuhnya itu dari hati kita. Mana yang lebih baik itu timbulnya dari hati kita. Intine panggilan jiwa lah. Jadi gak usah dikongkon, ya, tidak usah disuruh, tapi kita sudah tahu. Kalau peraturan itu adalah apa? Siapa yang bisa? Peraturan itu sesuatu yang diatur oleh orang lain atau yang sudah ditetapkan dan itu harus dipatuhi. Ya. Yang membuat siapa? Orang lain. Awake dhewe tinggal mengikuti. Biasanya seperti itu. Jadi antara keyakinan dan peraturan itu beda. Kalau keyakinan kita sudah mensepakati, kalau peraturan itu mau tidak mau harus mengikuti peraturan tersebut. Contohnya kalau sampean bersepeda, sepeda motor itu harus pakai. Apakah waktu bikin peraturan itu sampean diajak ngomong? Tidak. Jadi sebenarnya tujuan orang yang membuat peraturan itu baik. Kenapa pakai helm? Ya, supaya selamat kalau ada jatuh, biar tidak terluka. Nah, itu adalah peraturan. Jadi kita tinggal mengikuti. Kita tidak diajak ngomong, tiba-tiba ini peraturannya, kamu harus mentaatinya. Seperti itu. Tapi kalau keyakinan, kita itu diajak ngomong. Jadi anak-anak mentaati keyakinan tadi sudah tumbuh di dalam hatinya sendiri-sendiri. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi nggak usah dielek nih, bocah-bocah itu sudah tahu ya. Berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, terus ini berupa pernyataan universal. Jadi semuanya itu
pernyataan yang baik-baik ya, karena tadi sudah judulnya aja sudah budaya positif. Berarti yang kita lakukan itu adalah hal yang semuanya positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Yang ringan-ringan, karena kalau saya sendiri kan ngajarnya di kelas bawah. Jadi kalau diberi peraturan yang membuat kesepakatan kelas yang susah-susah, anak-anak juga belum paham. Umpama yang kelas 1 kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kira-kira mungkin Bapak Ibu bisa satu aja. Kalau yang sudah selesai bisa ditempel di sini. Salah satu. Iya, beri tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Ayo selanjutnya silakan ditempel. Nah, iya. Monggo yang lain, biar keyakinan kelasnya ini berwarna-warni. Coba. Oh, ini ada Pak Ping ya. Pak Ping. Oh, Pak Ping. Itu Pak Ping. Iya, masih ada yang mau menempel? Monggo, kita tunggu. Ayo beri tepuk semangat lagi untuk teman-teman kita. Nah, coba sekarang yang tadi belum menempel bisa maju ke depan. Pak Rizky mungkin. Pak Rizky maju untuk membacakan ini. Monggo. Coba Pak bacakan yang kuning ini. Keyakinan kelas yang ada di kelas 1. Di sini ada melaksanakan piket dan menyapu. Ya, terus yang Yang kedua ada harus jadi anak baik. Yang ketiga tidak makan di waktu pelajaran. Yang keempat berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nomor 5 meletakkan sesuatu pada tempatnya lagi. Nomor 6 tata tertib. Nomor 7 tidak boleh membuang bungkus makanan di dalam kelas. Yang ke-7 hormat kepada guru dan teman. Yang ke-8 dilarang makan di kelas. Yang terakhir menolong sesama teman. Ya. Terima kasih. Beri tepuk WOW untuk Pak Rizky. Tepuk WOW itu begini ya. Tepuk WOW. W O W. Wow. Ya. Beri tepuk WOW. W O W. Wow. Masih ngantuk juga? Ya. Aduh. Iya. Jadi ini ya, keyakinan kelas ini contohnya seperti ini. Yang ditulis di sini yang baik-baik apa yang buruk? Baik. Ya, yang baik-baik. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika ini dilanggar oleh masing-masing penulis, dia akan tahu. Oh, saya salah. Senyalan ini apa EDW, bukan temannya. Karena dia sudah menuliskan ini. Ketika dia itu ini ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya lagi. Ketika dia meletakkan sesuatu di sembarang tempat, dia akan ingat, oh saya keliru. Itu yang menjadi keyakinannya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah ada yang menjawab. Bu Ayu tadi menjawab apa restitusi tadi? Langkah-langkah apa? Penerapan langkah-langkah mencari apa tadi? Solusi. Intinya seperti itu. Jadi ketika ada anak
yang bersalah, kita tidak boleh langsung menyalahkan satu pihak. Ketika kita sedang di dalam kelas, tiba-tiba ada anak-anak yang datang, Bu, Ida lagi nangis. Nah, kita kan biasanya tanya, kenapa? Itu dijotos sama si Adi. Nah, ayo panggil Adi, panggil Adi. Itu nggak boleh. Nada kita harus stabil, karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Wahyu bahwasanya guru itu harus bisa menjadi manajer. Awake dhewe aja kereng-kereng karo anak wong, nggak boleh ya. Jadi kita harus bisa memanajer si anak tersebut dengan cara bagaimana? Ketika anak itu ada masalah, mari kita panggil. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Kita memahami kebutuhan dasar. Ini yang menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, anak tadi dipanggil dua-duanya, lalu ditanya dengan nada yang baik pula. Jadi nggak usah marah, walaupun itu sebenarnya yang setiap hari kita lakukan itu langsung darah tinggi ya. Kalau ada anak yang kiranya itu melanggar peraturan, itu kita sebenarnya melihat itu langsung waduh cemut-cemut. Itu kita tahan. Jadi kita panggil, kita menunjukkan ekspresi yang lemah lembut. Keduanya itu dihadapkan satu dengan yang lain. Kita sebagai manajer, lalu tanyakan dengan baik-baik apa yang terjadi. Nah, nanti kedua anak ini akan menjawab dengan pembelaan diri masing-masing. Setelah itu kita bisa mengambil langkah. Ya, kenapa kamu tadi nangis? Mesti kan bocah ini, lah saya dipukul, adikku sakit, gini. Mana yang sakit? Jangan suwabar kudune gurune. Nggak oleh sampai berteriak-teriak, itu nggak boleh. Mana yang sakit? Ini. Nah, kalau anak itu ditanya sabar, ternyata dia jawabnya juga lemah lembut. Lah kalau kita tanyanya, siapa tadi yang mukul si Adi ini? Nah, itu anaknya melonjak karena dia merasa dibela oleh gurunya. Jadi kita ngomongnya pelan-pelan aja, apanya yang sakit, siapa yang menonjok perut kamu gitu. Nah, nanti si anak ini kan bicara, loh apa kamu tonjok? Iya Bu, loh kenapa? Iya karena tadi ngolok-ngolok bapak saya, itu katanya seperti itu. Biasanya ada pembelaan ya, pembelaan diri. Terus kita tinggal membacakan keyakinan kelasnya tadi. Kalau kemarin kamu sudah membuat keyakinan kelas, berarti keyakinan mana yang kamu langgar? Dia akan tahu. Karena sebelum masuk sekolah awal kemarin ya, itu sudah membuat kesepakatan bahwasanya, nah seperti ini, tidak boleh bertengkar dengan teman. Berarti dia itu sudah tahu. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang ini dia tahu. Berarti dia seharusnya tidak bertengkar. Nah, kalau terus kita itu apa langkah selanjutnya? Menjadikan anak yang ibaratnya nakal tadi mengembalikan kepada anak yang lebih baik. Berarti yang satu sama intinya pelaku dan korban saling memaafkan. Beri tepuk tangan untuk Pak Tado.
Jadi itu adalah konteks dari segitiga restitusi, di mana kita tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk menghukum atau menyalahkan anak didik. Jadi itu nanti kita menuntunnya supaya dia tahu mana kesalahan yang telah diperbuat dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Nah, di sini ya materi keyakinan kelas singkatnya seperti itu. Nanti materi akan saya kirim di grup biar sampean semuanya bisa belajar sendiri-sendiri. Oh ya, sekarang refleksi ya, baru apa yang mengubah paradigma saya. Jadi mungkin dari materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mengambil, bisa berpikir apa tadi yang sebelum mendapatkan materi ini, apa yang saya lakukan kepada anak didik. Mungkin Bapak paham ya, tadi sebelum membuat keyakinan kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik. Namun setelah kita mengikuti materi ini, kita berharap Bapak Ibu ngerti, oh ternyata begitu, manfaat keyakinan kelas itu seperti itu. Ya, jadi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Slamet ya tentang 5 kontrol tadi, posisi kontrol ya. Jadi tidak boleh menghukum, sekolah itu harus menyenangkan, itu salah satunya. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti pembelajaran ini tadi? Ayo. Ya, mungkin bisa ada yang mau menjawab. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskusi ini? Monggo. Sebelumnya beri tepuk WOW untuk Pak Tador. Tepuk WOW. Wow. Monggo. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengungkapkan perasaan saya apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau bertiga. Ternyata selama ini yang saya lakukan di sekolah banyak sekali kesalahan, terutama menghukum anak tanpa melakukan restitusi, ya, tanpa melakukan restitusi. Nah, kalau sudah melakukan hukuman pada anak, mental anak langsung jatuh. Nah, dari sini perasaan saya sangat senang dan sangat terima kasih kepada beliau-beliau karena sudah memberikan ilmu tentang restitusi menghadapi tingkah laku anak yang ada di sekolah yang sangat berbeda dan sangat bervariasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk apresiasi. Itu tadi salah satu manfaat dari keyakinan kelas ya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat manfaat dan barokah, bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada ketiga pemateri kita pada hari ini. Untuk acara yang selanjutnya adalah penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Murtado. Untuk Bapak Ali Murtado, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa setelah melaksanakan kegiatan siang menjelang sore ini. Semoga kita semua khususnya yang ada di sini bisa mengambil ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Bagi yang selain beragama Islam bisa berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Yang beragama Islam mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir hamdan nafiyya zida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma arina haqqa haqqan wa bi'a wa arina al-batila batilan wa jinaba. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya sampaikan dari acara yang terakhir ini yaitu adalah penutup doa, maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.